Kalau kamu yang lagi baring diam sambil nyari tenang, atau mungkin baru saja selesai hari yang panjang, gak apa-apa kalau kamu lelah. Sekarang waktunya pelan-pelan bernafas, rebahan yang nyaman, dan dengerin cerita yang lembut, kayak suara angin yang nyentuh jendela. Aku punya cerita malam ini, cerita kecil yang hangat dari masa lalu yang jauh, tentang seorang tukang sepatu dan rahasia tenang yang ia jahit ke dalam setiap langkah. Judulnya Langkah yang Dijahit dari Cerita. Kalau kamu suka cerita-cerita santai, temenin kamu sebelum tidur, boleh banget klik subscribe atau follow, supaya nanti tiap kamu butuh temen buat istirahat, aku bisa hadir lagi, temenin kamu kayak malam ini. Sekarang, mari kita mulai. Tarik nafas yang dalam, bayangin tempat yang sunyi, bersalju, dan pelan-pelan kita berjalan mundur dalam waktu. Musim dingin di Krakow tahun 1875 datang seperti selimut bisu. Kota tua itu dibalut kabut putih yang turun dari langit, menutupi atap-atap rumah, menyelimuti ganggang batu yang sempit, dan mengendap pelan di jendela toko-toko tua. Dari cerobong asap mengepul bau kayu pinus terbakar, membawa aroma yang menghangatkan dada meski di luar suhu menggigit. Di ujung jalan Groska, di antara toko jam dan penjual buku tua, ada sebuah bengkel kecil, tak mencolok. Di atas pintunya tergantung papan kayu usang bertuliskan Janusz Kozlik atau pembuat sepatu. Huruf-hurufnya nyaris pudar, tapi harum kulit dan suara lembut palu kayu dari dalamnya jadi petunjuk bagi siapapun yang mencari ketenangan. Janusz, pria berumur 40 dengan sorot mata tenang, memulai harinya sebelum matahari terbit. Setiap pagi, ia menyalakan lilin satu persatu, menyapu lantai kayu, dan menyeduh kopi dari biji yang ia simpan dalam kotak logam tua. Aroma pahitnya menyatu dengan bau kulit, benang, dan salju yang mencair perlahan di depan pintu. Suara sendok kecil beradu dengan cangkir porselen jadi irama pertama di hari itu. Toko itu hangat, bukan cuman karena tungku yang menyala atau karpet tua yang membungkus kaki, tapi karena kehadiran Janusz sendiri. Ia tak banyak bicara, tapi setiap gerakannya pelan dan pasti. Di rak-rak kayu di belakangnya, sepatu-sepatu berjajar, tak satu pun benar-benar sama. Karena bukan hanya kulit dan benang yang ia jahit, tapi juga cerita-cerita kecil dari orang-orang yang datang dan pergi. Tak ada satupun yang dibuat tanpa mendengar cerita si pemiliknya. Janusz percaya setiap langkah membawa kenangan, dan sepatu yang baik harus tahu kemana ia akan berjalan. Maka tiap kali seseorang duduk di kursi kulit tua di pojok ruangan itu, mereka akan bercerita tentang cinta yang jauh, tentang anak yang baru lahir, atau tentang mimpi yang sederhana, berjalan ke danau waktu musim semi. Janusz tak pernah mencatat, ia hanya mendengarkan, kadang mengangguk, kadang menunduk. Tapi saat tangan kasarnya mulai menjahit, benang itu seolah tahu kemana harus pergi. Pola dijahit perlahan, sol ditekan dengan tenang, dan hasilnya adalah sepasang sepatu yang memeluk langkah, bukan menuntun, tapi menemani. Di musim dingin seperti ini, kota bergerak lambat. Salju menumpuk di ambang jendela, dan angin membawa dentingan lonceng dari gereja di Wawel.
Tapi di dalam bengkel Janus, waktu seperti berhenti. Hanya ada bunyi gesekan kulit, aroma lilin lebah, dan detak jam tua yang mengiringi detik demi detik dengan sabar. Kadang saat salju turun sangat hebat dan tak ada lagi pelanggan yang datang, Janus akan duduk di bangku kayu dan menatap sepatu-sepatu yang telah ia buat. Ia tak ingat semua nama, tapi ia masih bisa mengingat perasaan dari tiap cerita. Sepatu wanita muda yang ingin menari di pesta pertamanya, sepatu pria tua yang ingin berjalan ke makam istrinya untuk terakhir kali. Semua kenangan itu diam-diam masih tinggal di sana. Krakau di musim dingin itu seperti lukisan hitam putih yang dilukis dengan perasaan tenang. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada suara keras. Dan di tengah semuanya, Janus dengan tangan yang sabar merawat dunia kecil dari benang dan kulit. Malam pun turun perlahan, membawa keheningan yang merangkul. Lilin-lilin mulai meleleh dan di luar jejak kaki mulai tertutup salju. Tapi dalam bengkel itu hangat masih tinggal. Sepasang sepatu baru diletakkan di atas meja, siap untuk pemiliknya, siap untuk langkah baru. Dan begitulah malam menutup hari di kota tua Krakau di tahun yang sudah jauh. Tapi suara palu kayu, aroma kopi pagi, dan cerita-cerita yang dijahit dalam diam, semuanya masih terasa, masih tinggal. Malam merangkak pelan di atas kota Krakau, dan dunia seakan bungkam di bawah selimut salju yang makin tebal. Angin dingin berhembus lembut di sela gang-gang sempit, menyusup masuk lewat celah jendela, tapi tak sampai menyentuh hangatnya bengkel kecil milik Janus. Lilin-lilin yang tinggal setengah tinggi terus membakar dirinya dengan sabar, memantulkan cahaya keemasan di permukaan sepatu yang baru selesai. Hasil kerja hari itu, sepasang sepatu coklat tua, jahitannya halus, dan kulit lembutnya seperti bisikan. Setelah memadamkan api tungku, Janus berdiri pelan. Ia memungut cangkir kosong, mencuci tangan di baskom air yang dinginnya menusuk tulang, lalu menggantungkan celemek lusuh di paku dekat pintu. Malam baginya bukan waktu untuk bicara atau menulis, tapi untuk diam dan mendengar apa yang tidak dikatakan. Ia naik ke loteng, di mana tempat tidurnya berada, dan selimut wol menunggu di atas kasur jerami yang empuk. Kamar tidurnya sederhana, hanya ranjang kayu, meja kecil dengan lampu minyak, dan jendela kecil yang menghadap ke atap-atap kota. Di sudut ruangan ada lemari tua berisi baju hangat, dan di atasnya sebuah kotak kayu kecil yang tak pernah ia buka kecuali benar-benar rindu. Janus duduk sebentar di tepi ranjang, menarik nafas panjang, dan memandang salju yang turun dalam diam. Dunia luar tampak membeku, tapi di dadanya ada rasa yang tetap hangat, kenangan. Pagi berikutnya datang perlahan, bukan lewat cahaya terang, tapi melalui embun beku di kaca jendela dan gemertak lembut dari atap yang ditimpa salju. Janus bangun sebelum ayam jantan bersuara. Kakinya menyentuh lantai dingin, tapi langkahnya tetap mantap, seperti selalu. Ia menyalakan lampu minyak, menggosok tangannya, lalu turun ke bawah, ke dapur kecil di belakang bengkel, tempat aroma pagi selalu memulai harinya. Air mendidih dalam panci besi tua. Ia menuangkan bubuk kopi ke dalam teko enamel biru. Menunggu aroma itu memenuhi ruangan. Bau kopi menyatu dengan sisa wangi lilin semalam dan sabun batang yang ia pakai untuk mencuci tangan. Meja kayu di dapur masih basah sedikit, bekas embun malam, tapi itu bukan masalah.
Dengan nafas tenang, ia duduk dan menyesap perlahan, membiarkan pagi menenun dirinya pelan-pelan. Jam tua di bengkel berdetak pelan. Setiap dentangnya terdengar seperti jeda dalam sebuah lagu yang sangat panjang. Zanus membuka jendela sedikit, cukup untuk membiarkan udara segera masuk, tapi tidak terlalu lebar, agar tidak mengusir hangat. Di kejauhan lonceng gereja berdentang 3 kali. Ia menutup jendela kembali, lalu melipat kain lap dan memulai pekerjaannya. Hari baru dan mungkin cerita baru akan datang. Rak kayu di belakang meja kerja penuh dengan potongan kulit yang telah dipotong rapi. Masing-masing memiliki warna dan tekstur berbeda. Ada yang tua dan gelap seperti malam, ada yang muda dan hangat seperti pasir musim panas. Zanus menyentuhnya satu persatu, seperti membaca halaman buku yang tak tertulis. Ia tahu dari mana kulit itu berasal, siapa yang memesannya, dan cerita apa yang menyertainya. Di dinding samping ada papan kayu dengan banyak catatan kecil. Bukan tulisan, tapi benang-benang warna-warni yang digantung. Masing-masing warna melambangkan satu cerita, satu orang, satu musim. Benang merah muda pucat untuk gadis kecil yang ingin berjalan di taman tanpa rasa sakit. Benang biru laut untuk pelaut tua yang kembali dari perjalanan terakhirnya. Janus tak pernah lupa, setiap warna punya makna. Hari itu tak banyak yang datang. Salju terlalu tebal dan roda-roda kereta menimbulkan suara serak di jalanan yang beku. Tapi Janus tetap bekerja. Tangannya menekuk, menjahit, memotong, memoles. Tidak terburu-buru. Ia seperti sedang merawat sesuatu yang rapuh. Menjaga agar setiap langkah di masa depan bisa lembut dan tulus. Sesekali ia berhenti, menatap keluar jendela, melihat burung gagak bertenggar di atap yang licin, melihat jejak kaki samar yang melintas trotoar. Dunia di luar tampak jauh, tapi bukan berarti sepi. Ia percaya, bahkan saat tak ada yang bicara, cerita tetap hidup. Hanya butuh keheningan untuk mendengarnya. Menjelang sore, cahaya matahari yang pucat menyusup lewat jendela tinggi, memantul pada benang emas yang tergulung rapi di meja kerjanya. Janus menyandarkan punggung ke kursi, menyesap sisa kopi yang sudah dingin, dan menatap sepatu yang setengah jadi di depannya. Ia tahu pemilik sepatu ini akan datang minggu depan. Seorang perempuan muda yang berkata ingin berjalan ke danau tempat ia terakhir kali melihat ayahnya. Dan Janus akan membuat sepatu itu seperti doa, dijahit perlahan dengan benang yang tak sekedar kuat, tapi lembut dan penuh harap. Ia tahu sepatu bisa rusak, tapi cerita yang dijahit di dalamnya akan tetap tinggal sepanjang langkah yang masih berpijak. Di luar, malam turun sepenuhnya. Salju berhenti jatuh sejak beberapa jam yang lalu, menyisakan dunia yang putih dan senyap, seolah seluruh kota Krakow memutuskan untuk bernafas pelan-pelan. Lampu jalan redup, hanya meninggalkan lingkar cahaya kecil di atas tanah yang beku. Tak ada suara roda kereta, tak ada langkah kaki, hanya angin tipis yang meluncur melewati celah gang, membawa serpi salju kecil yang nyaris tak terlihat. Di dalam bengkel, api di tungku telah mengecil, hanya nyala oranye lembut yang tersisa, berkedip pelan di sela-sela kayu yang hampir habis. Dinding-dinding ruang memantulkan cahaya hangat, menari kecil di permukaan rak, di atas benang-benang, dan pada permukaan kulit yang menggantung diam. Lilin di meja kerja tinggal separuh tinggi, meleleh perlahan,
meninggalkan tetesan lilin seperti jejak waktu yang diam-diam berjalan. Janus masih duduk di kursi kayunya. Punggungnya bersandar, tangan-tangannya terlipat tenang di pangkuan, dan matanya menatap jendela, bukan pada sesuatu yang khusus, hanya mengikuti gerak samar dari bayangan salju yang memantul di kaca. Tak ada yang harus dikejar malam ini, tak ada sepatu yang harus selesai. Semua bisa menunggu. Malam ini, ia memilih diam. Di atas meja, sepatu-sepatu yang sudah jadi tertata rapi. Satu pasang untuk anak yang ingin berlari di musim semi. Satu pasang untuk ibu yang rindu kampung halaman. Dan satu pasang lagi hanya diam. Belum ada pemilik, tapi sudah siap kalau cerita baru datang. Semua sepatu itu mengandung potongan kecil dari dunia, dari harapan, dari langkah yang tak selalu mudah, tapi selalu ingin dijaga. Dan malam ini mereka pun ikut beristirahat. Udara di bengkel terasa hangat, tapi tak berat. Seperti pelukan lama yang tak memaksa, seperti suara hati yang sudah lama tak didengar, tapi tak pernah benar-benar pergi. Janus memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhnya bersandar lebih dalam. Tak ada mimpi yang datang buru-buru, hanya rasa damai yang perlahan menyelimuti dada. Di lantai atas kamarnya sudah siap menyambut malam. Selimut wol terbentang rapi, bantalnya bersih, masih menyimpan sisa aroma sabun dari cucian minggu lalu. Jendela kecil di atas tempat tidur berembun, memantulkan cahaya lilin dari bawah. Di sisi tempat tidur, lampu minyak sudah dinyalakan. Cahayanya semeram, cukup untuk menemani malam, tapi tak perlu terlalu terang untuk mengusik tidur. Langkah-langkah Janus menuju tangga pun pelan. Kayu di bawah kakinya berderit lembut, seperti bisikan. Ia tahu malam ini tak perlu ditutup dengan apa-apa selain keheningan. Tak ada surat yang harus ditulis, tak ada doa yang harus dikatakan dengan suara. Semuanya sudah tertanam dalam setiap jahitan, dalam tiap langkah yang pernah dibantu oleh sepatunya. Saat ia akhirnya berbaring, dunia di luar jendela tampak seperti lukisan yang perlahan memudar. Salju membalut atap-atap dengan sabar. Angin hanya sesekali menyentuh kaca, lalu pergi lagi. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua sudah pada tempatnya. Cahaya lilin di bengkel terus meredup, seperti mata yang perlahan menutup. Ia akan padam sebentar lagi, tapi bukan karena lelah, hanya karena waktunya sudah tiba. Di tengah keheningan itu, waktu melambat. Detak jam terdengar seperti bisikan detik yang mengantuk. Di loteng, nafas Janus mulai stabil, lambat, tenang. Pikirannya mengembara ke kenangan kamar, aroma kopi pagi, suara palu yang membentuk, tangan-tangan yang datang dan pergi. Semua itu tak lagi berbentuk jelas, hanya menjadi rasa. Dan rasa itu kini menguap pelan, seperti kabut pagi yang disinari matahari pertama. Lalu malam benar-benar memeluk semuanya. Tak ada yang tinggal selain keheningan yang lembut dan menyelimuti. Seperti cerita yang selesai, tapi tidak benar-benar usai. Seperti kamu yang sekarang sudah nyaman, pelan-pelan hanyut dalam hangat, dalam diam, dalam mimpi yang mungkin juga dijahit dari cerita-cerita lama. Seperti kamu yang sekarang sudah nyaman, pelan-pelan hanyut dalam hangat, dalam diam, dalam mimpi yang mungkin juga dijahit dari cerita-cerita lama. Selamat tidur. Cerita ini ikut tertidur bersamamu.